buat sutradara mungkin atau produser, Indonesia kan jarang bikin film yang dengan konsep psikolog horor lah. Tapi kalau kita ngomong film luar ada The Others sama The Sixth Sense. Itu jadi referensi sendiri nggak sih? Atau ya pengen coba beda, tiba-tiba ternyata ada yang sama ternyata? Iya, ya pada dasarnya sih memang tugas dari seorang seniman itu kan membuat sebuah inovasi ya gitu, mencari sesuatu yang baru terus gitu. Jadi memang kita coba apa nih ya kira-kira, dan saya percaya bahwa eranya horor di Indonesia tuh selalu beragam gitu. Kita lihat dari 70-an, 80, 90 sampai tahun 2000-an itu selalu berbeda gitu. Dan di generasi sekarang ini saya sudah melihatnya wah kok masih terlalu seragam ya semuanya. Makanya coba kita berpikir apa nih yang memang warna apa yang mau yang kita sampaikan ke penonton gitu, sesuatu yang memang itu saya pribadi sadar bahwa ini gimana nih, orang biasa dikasih sesuatu yang gampang gitu langsung ditelan, terus ini butuh sedikit berpikir gitu. Artinya resiko itu udah kita pikirin sih, tapi setidaknya sebagai seniman kita semua di sini berusaha untuk memberikan yang baru lah seperti itu. Kok Om Egy kan biasa kita ngeliat kayak jadi antagonis terus ya, terus tiba-tiba di sini lebih calm down, lebih kayaknya protagonis itu. Kalau ngomong keaktoran kita udah nggak perlu ragukan, tapi secara pribadi ini perubahan yang drastis, ada tantangan sendiri nggak sih? Nah, sebetulnya kalau saya pribadi variatif peran itu sangat saya butuhkan. Dan di sini saya mendapatkan perbedaan. Tiba-tiba jadi seorang mbah yang punya 5 anak, kan beda kan? Jadi dukun, jadi normal, gitu, jadi setan. Ya, ini salah satu tantangan yang pastinya dirindukan oleh penonton. Variatif peran. Sarah gimana rasanya main, maksudnya pertama kali acting terus bermain di film horor gitu. Kenapa memilih Arwah ini sebagai debut acting kamu gitu? Pastinya awalnya deg-degan banget ya, kayak aku bilang tadi, karena kan ya kakak-kakak itu udah hebat-hebat semuanya. Tapi kenapa aku suka ya, pengen menambah pengalaman, karena kan ya harus dimanfaatkan, selagi ada kesempatan dimanfaatkan. Kalau selain karakter dekat sih sama kepribadian tuh mungkin apa sih yang menantang gitu saat terlibat produksi film Arwah ini yang bisa dibikin lo wah ini seru banget nih gitu. Waktu produksi film Arwah tuh masalah tentang kecanduan judi online tuh belum separah hari ini gitu. Jadi untuk riset dan lain-lain tuh agak nggak kayak sekarang gitu. Waktu itu masih bertanya-tanya sih kenapa ya ada orang yang mau memutuskan untuk seperti itu. Kita kan harus ngerti background pola pikirnya. Terus kenapa ada orang yang ngambil keputusan finansialnya jelek terus gitu. Antara si karakter Jojo ini tuh pengen jadi kakak yang baik juga, tapi ngurus diri sendiri juga belum becus. Kombinasi itu sih yang agak sulit waktu itu ngerjainnya. Berarti sampai ngedalamin tentang judi online sendiri berarti? Iya, akhirnya banyak nonton video. Sekarang sih jadi banyak ya referensi. Jadi ngelakuin enggak? Enggak dong. Itu selama di lokasi syuting ada hal-hal yang mungkin nggak bisa lu lupakan gitu selama lu syuting sama teman-teman? Produksi hari terakhir sih itu seru dan menyenangkan sekali ya. Jadi ada satu sequence dalam film yang menarik dan butuh pengerjaan teknis yang super detail, super keren, sehingga kami butuh waktu yang lebih panjang gitu. Dan salut juga dari pihak Pak Jo juga menyediakan, biasanya banyak yang film udah diakalin aja gitu, ini enggak, ini benar-benar proper banget gitu secara teknis, dan kami lihat hasilnya sih puas banget. Jadi hari terakhir itu menyenangkan sekali syutingnya. Scene yang ya, udah ada di trailer sih, scene kecelakaan. Untuk para pemain kan ini sebenarnya nggak terlalu horor yang jump scare gitu kan, dan kayaknya juga lebih kayak menguras emosi. Untuk masing-masing kalian tuh ada kesulitan nggak sih untuk ngatur emosinya sendiri? Dari Nauka dulu mungkin. Bagaimana cara mengatur emosi selama film?
Ya, Semua. semuanya. Semua. Semua cast. Aku masuk emosi. Ya. Jujur bisa dibilang aku bisa ngatur emosi tuh dibantu dengan cast ini sih. Karena aku keluar masih marah kan, dengan marah, cuman ketemu mereka yang membanjolkan, jadi aku kayak ya oke gitu. Karena balik lagi itu horor pertama aku dan itu ngeluarin my energy untuk marah-marah, apalagi pas itu sama Jojo tuh sampai aku sudah benar teriak kan, terus aku sedih tuh aku bener capek lah intinya tuh aku capek, cuman balik lagi dibantu sama cast-cast kan, jadi kayak Kita net. pertanyaannya Kan bukan filmnya kan bukan jump scare. Kayaknya lebih menguras emosi daripada jump scare kayak horor biasanya. Kalian masing-masing dari karakter ngatur emosi itu seperti apa sih? ngatur emosi masing-masing karakter karena jumpscare pasti menurut aku kita semua sebagai aktor punya metode masing-masing ya, kayak tadi Naura dibantu dengan cast, mungkin juga aku punya dengan cara aku sendiri, Sarah dan lain-lain juga punya cara sendiri, cuma lebih ke kebersamaan kita kembali lagi dengan chemistry kita yang terbentuk dari awal, dan dengan film ini dari awal udah support banget sama mereka gitu, bener-bener bikin kita nyaman di lokasi, jadi tuh emosi kita tuh menurut aku kita selalu stabil, selalu happy di saat kita di luar karakter, dan di saat menjadi karakter pun kita selalu nge-blend, jadi dibantu lagi dengan energi kita semua sih. Next siapa? Gimana mengatur emosi? Kamu kan jadi sempat di dananya juga jadi setan, terus tiba-tiba juga meninggal. Gimana kamu cara mengatur emosi kamu gitu? Sebenarnya cara mengaturnya ya karena aku banyak banget kayak didandanin dan semuanya itu ya agak capek sih sedikit karena kan pertama kali terus kaget aja gitu ya, tapi karena lingkungan aku dan juga kakak aku yang enjoy banget, yang membantu aku banget, jadi ya bisa oke lah, nggak terlalu capek-capek banget, jadi hilang gitu. Ketagihan dong ya mukanya dirusak gitu. Ya? Ketagihan dong ya mukanya dirusak. Kalau sama kakak-kakak lingkungannya aku mau kan, tapi kalau sama yang lain kan harus berusaha ini banget. Sebenarnya sekarang ngatur emosi itu dengan joget TikTok. Jadi kadang sambil gini. Dikit. Dikit. Kalau Irsyad gimana, kan kamu kan sebenarnya yang jadi tokoh kuncinya untuk kayak jadi penentu ada sesuatu yang something wrong gitu dari kita gitu, dan juga itu tadi mengatur emosinya seperti apa gitu, sebagai yang penengah, saya nggak bisa bilang penengah atau yang penengah kali ya di antara yang bertiga ini. Kalau aku sendiri kita punya tugas masing-masing untuk menjaga continuity emosi, karena kita kan take-nya nggak berurutan, itu juga sudah kita persiapkan dari reading dan workshop segala macam. Tapi aku juga bersyukur semua cast di sini dan semua tim juga mendukung kita untuk kerja secara kondusif. Jadi sebelum kita take itu kita ngebahas lagi, kita rehearse lagi, latihan lagi nih mau scene mau dibawain kayak gimana, dilakuin kayak gimana. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita sebelum take itu kita menyatukan mood, menyatukan energi, menyatukan visi buat kerja scene tersebut. Jadi semua moodnya, semua emosinya semua itu jadi kumpul lagi jadi satu visi. Jadi pas take semua udah jalan aja. Jadi kamu nggak masalah juga mengatur emosi kalau memang syutingnya tuh kan tidak berlanjut gitu. Nggak masalah sih, karena memang itu tugas kami untuk menjaga emosi. Jadi pun kita semua juga punya metode masing-masing yang tadi Anet bilang, jadi nggak masalah sih. Kecuali misalnya ada perubahan fisik, ya kita kan harus sesuaikan dengan schedule syutingnya. Jadi Berapa lama sih syutingnya? berapa lama kita waktu itu ya? 15 hari. Di mana Pak? Di Ciloto. Puncak. Ciloto. Mungkin Jojo tadi terakhir pertanyaan. Iya, bahwa benar ya, maksudnya selama ini kan kita taunya film horor tuh yang ya dar-der-dor gitu, dan ternyata kalau ditahan tensi adegannya itu ternyata untuk aku yang jarang main horor tuh lebih menguras energi, karena acting deg-degan itu ternyata walaupun tidak berlari dan tidak melompat tuh lebih bikin capek gitu. Jadi ya benar, aku pernah syuting horor yang
jump scare, banyak yang benar-benar teriak lari, tapi kali ini nahan itunya jadi lebih berat. Akhirnya ya benar-benar itu ya saling tukeran energi sih, itu yang bisa nguatin. Mas Sarah tadi kan secara tidak langsung kayak jadi satu itu sendiri atau ada stuntman-nya sih yang pakai seling? Ya, ada ada beberapa yang memang dia sendiri, ada yang memang pakai stand. Tapi yang ini asli kan? Tapi kalau untuk ngedalemin tadi ada kesan bahwa ya ini bawa cewek deso banget yang Sunda. Itu kamu mempelajari karakter itu tok dari pengarahan sutradara atau kamu nyari nih cewek-cewek desa Sunda tuh seperti ini? Referensi. Awalnya aku tentunya nanya-nanya ke teman-teman yang orang Sunda, dan ini Abah yang bantu banget aku ngomong Sunda, terus kayak Sunda itu kayak gini kalau ngomong, nadanya, aksennya itu semua dari Abah. Jadi sebelum tag, oke Abah ini dialognya kayak gini, bener kayak kamu gini aja. Jadi semuanya Abah yang bantu aku. Karena oh ya, Abah Sunda pisan. Baik, udah teman-teman media. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada teman-teman yang sudah melakukan doorstop pada sore hari ini. Terima kasih juga pada filmmaker dan para cast yang sudah mau memberikan waktunya untuk doorstop. Kami persilakan untuk kembali ke backstage atau mau foto dulu.